ada masalah komunikasi. Ini termasuk koordinasi, ada masalah ekonomi. Ada yang kaitannya dengan SDM dan lain-lain. Kegiatan termasuk itu banyak di situ masalah. Ini kalau diurai satu persatu nggak cukup. 7 hari 7 malam nggak selesai. Ya kan? Satu orang membawa masalah berapa coba? Ada bancer ini bancer. Ada yang kalau lihat begitu masuk jadi bancer senang. Wah susbalan. Tetapi begitu masuk lihat wajah sahabat bancer, ada yang dulu pernah merebut pacarnya. Ini kasus juga begitu. Kadang-kala loh ya saya katakan. Dia masih semangat yang paling harga mati. Ternyata yang mimpin jel-jel wajahnya mirip betul dengan yang dulu pernah merebut pacarnya waktu sekolah. Ini yang harusnya tidak masalah sehingga timbul menjadi sebuah contoh tentang komunikasi begini. Contoh, jadi nggak gampang jadi pemimpin. Kadang-kala kita terlalu pandai menilai pimpinan kita, komandan kita, dan sahabat kita sendiri. Ya nggak? Tetapi kita kurang untuk menilai diri kita sendiri. Contohnya sepak bola sudah yang paling gampang. Sepak bola Piala Dunia, Liga Champions kita nonton. Begitu gampangnya kita membodohkan pemain kelas dunia. Kemarin final mana? Prancis sama Argentina. Bal-balan duet-duet dukung nendang menyang sini udah goblok. Padahal kita 17-an untuk masuk tim RT saja tidak kepilih. Itu kita sudah berani menilai orang yang sudah main level dunia, itu kita. Makanya kita jangan seperti itu. Jadi nggak mudah jadi seorang komandan dan jadi seorang pemimpin. Contohnya begini. Iki lah, sing cepat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ke sini depan. Ya, ke depan. Come here please. Satu. Ada pesan apa? Ada pesan apa? Kita lihat biasanya ada juga yang saya tulis, ada masalah di segi komunikasi. Kita contohkan begini, tentang aturan yang ada di organisasi. Kadang-kala ketika menerangkan ke bawah, tingkat pengetahuan, tingkat penyerapan, tingkat antusiasmenya beda-beda, sehingga akan timbul masalah di kemudian hari sampai ranting beritanya sudah beda. Contohnya begini, ini contoh saja ya, biar nanti sahabat mengerti. Sini dulu, slow lah. Ini masalah komunikasi, latihan. Oke, ini baru 6 orang ya. Ngasih instruksi saja, kalau tidak betul-betul paham dan dimengerti, sampai depan 6 orang itu beda-beda. Apalagi kita punya ratusan, ribuan, dan bahkan jutaan anggota. Yang harus persepsinya, cara pandangnya itu sama. Jadi komandan di Banser itu paling berat, asli. Oke, ini kira-kira menurut sahabat tadi kendalanya ada di mana? Yang mulai beda gerakannya di mana? Oke. Kira-kira maksudnya tadi apa dari gerakannya ini?
Enggak paham. Jujur. Jawab. Maksud saya tadi padahal menginstruksikan pada sahabat dari Satkornas, ya ini Satkornas umpamanya turun ke Satkorwil, turun ke Satkorcap, turun ke Satkoryon, turun ke ranting, turun ke anggota. Saya ngasih begini, butuh 5 banser untuk membantu bencana alam. Gerakannya? Oh, butuh 5, ini ya. Jadi ini langsung belok ke Rono, ya. Ya, sampai sini sudah putus kan? Oke ya, ini baru 6 loh, belum ribuan dan belum jutaan, jadi nggak mudah kita jadi seorang pemimpin untuk menerangkan bagaimana pasukan kita paham apa yang ada di otak dan hati kita. Paham ya? Oke siap, terima kasih komandan. Silakan buat Pak. Soalnya kalau di Banjar, kalau chemistry sudah nyambung enak. Ya, chemistry untuk paham itu enak. Ini masuk saya dalam teknik komunikasi dan public speaking. Contohnya saya nggak perlu teriak-teriak kalau dan syukuran udah paham. Dia siap, nggak perlu ngomong kesana ngambil ada kan 2, ya. Chemistry udah nyambung. Karena seluruh anggota tubuh kita untuk sahabat Banjar harus kita pahami. Contoh ada sahabat Banjar butuh pengamanan pengajian. Nah, dia udah tahu 5 orang ke sana arahnya, paham kan? Ya. Tapi nggak bisa juga begitu diterapkan kita ketika di pasar. Ono cewek ayo, apalagi penjual fotonya perempuan nggak bisa. Tahu gue foto kan? Kalau laki-laki masalah, penjualnya perempuan. Kalau penjualnya laki-laki, gaplok pisan. Kalau perempuan masuk pasal itu pelecehan seksual. Padahal maksud kita betul, kue putunya dikeluarkan mau saya makan biar saya kenyang. Ini materi komunikasi, materi teknik komunikasi. Makanya sahabat bisa belajar juga dari anggota tubuh kita dalam berorganisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di organisasi. Namanya saja organisasi, organ terdiri dari organ. Kalau kita ada yang namanya organ tubuh kita, kendaraan ada organ tubuh, ada organ kendaraan. Dalam anggota tubuh kita ini yang paling senior mana? Coba saya tanya. Yang paling senior mana di anggota tubuh kita? Mana? Kepala ya, ada lagi? Rambut, ada lagi? Otak, ada lagi yang paling senior? Pusar. Ya, ono mudel yo ono yo. Oke ya. Kalau di Susbalan, lulusan angkatan 39 berarti nanti jadi senior angkatan 40, kan begitu? Karena lulus duluan daripada angkatan sebelumnya, begitu kan? Maka dalam anggota tubuh kita ini yang paling senior yang keluar duluan adalah kepala, gitu betul. Kecuali yang sungsang, metu bokongnya di sini, operasi sesar. Maka secara normal itu paling senior adalah kepala, baru ke anggota tubuh yang lain. Di kepala ada yang namanya urutan senior. Senior rambut pasti lebih senior daripada mata, karena begitu keluar itu rambut duluan. Itu dari sisi usia. Di Banjar juga begitu, ada yang lulusannya sama tetapi usianya lebih tua walaupun kita satu letik. Ketika senior ada masalah, rambut ada masalah, dia minta bantuan pada junior. Gatel rambutnya minta tolong junior. Junior, tolong bantu saya. Siap, laksanakan komandan. Sudah, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Balik deh. Tetapi nggak boleh, gatel plok, nggak boleh. Ini gerakan pelan yang namanya etika dalam berorganisasi. Ada etikanya ketika garuk-garuk. Paham ya? Termasuk junior ada masalah minta bantuan senior, bokongnya gatel. Siap, laksanakan junior. Rampung, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Demikian juga yang tidak punya istri nih, lihat perempuan. Senior yang paling utama yaitu mata, lihat duluan. Wah, ini merah. Senior kedua yang usianya melu wangi. Wis ayu wangi mana? Itu belum selesai, kerja sama lagi dong, minta bantuan junior. Siap, laksanakan.
Omong ke siap. Mau kamu jadi istriku? Siap laksanakan. Burung rampung tolong kerja gotong royong mus kabesnya. Siap laksanakan. Tangannya maju. Qabil tu nikah wa tazwijah li nafsi bil mahril mazkur. Sah. Tetapi senior semuanya nggak boleh iri ketika final yang maju lebih junior. Tetapi kalau kerjasama ini terjalin dengan baik, walaupun finalnya lebih junior, seluruh anggota tubuh akan merasakan nikmat yang sama dan mengeluarkan kader generasi penerus kita. Ini sahabat juga harus bisa begitu, kerjasama jangan lihat apanya, yang dilihat usia harus kita hormati, okay? Begitu komandan. Makanya saya sangat bangga ini ya, dengan komandan sudah 69 tahun, masih khidmat di Ansor dan ini yang lebih muda harusnya Reko. Oh ya aku Isen loh. Beliau semangat, masa saya nggak semangat? Siap gak? Asli Pak. Jadi saya yakin soalnya, kedepannya 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, salah satu pemimpin yang ada di Kabupaten Sahabat, di Jawa Timur dan bahkan Indonesia, insya Allah ada yang ada dari Sahabat yang ada di Coba kalau ada yang jadi menteri, wawancara TV, kalau JK, bagaimana pendapat itu? Karena dulu saya dididik di Banser itu dari awal dididik tentang akhlakul karimah. Saya ikut diklat hari itu 4 hari. Susbalan Pak Tunggu luar biasa sekali, dilatih kebersamaan persatuan. Yang satu lefting malah susbalan turtok. Ya soalnya banyak juga sahabat kita yang begitu, coba bayangkan. Di kelas yang nangis berapa orang? Cium bendera hormat. Sudah. Setengah tahun lali kalau nangisin. Ayo ke jalur Ansor. Ayo yasinan buah. Ayo apa? Gak selalu soleh duit. Banyak yang begitu. Sehingga diharapkan peserta yang sudah lulus susbaran akan memberikan solusi di tengah-tengah pasukan, bukan nambah polusi di tengah-tengah pasukan. Yang menyambungkan antara pasukan bawah dan yang ada pimpinan di atasnya itu ada lulusan susbaran. Kursus Banser. Jadi dilihat sampai pulang itu harus beda. Kemarin waktu lulus di Glacar, sampai rumah kadang-kadang masuk rumah, assalamualaikum kalau tidak ngelawan. Waktu di Glacar dulu, kadang nggak lengkap, kampung, boom. Besok lulus beda lagi, sudah perwira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak istrinya kok beda, perwira. Kira. Dengan tetangga friend, besok sudah lulus. Assalamualaikum. Ubah ya, jadi santun teman, perwira. Dengan istrinya pun di luar begitu, gak model bras-bras. Ya, buatku sampai rumah itu dilihat dulu wajahnya. 3 hari tidak bertemu wajah utama berseri-seri. Ya, wajahmu luar biasa deh. Begitu ikhlas dirimu mengikhlaskanku untuk berjuang di garda terdepan aswajana dan negara kesatuan Indonesia. Itulah yang membuat cintaku padamu semakin harus begitu. Ini teknik komunikasi, nggak perlu pakai apa-apa mosono sing kebelet nang omah susu karo bojone ono anake pasang saku. Nggak perlu. Wes ngerti gelakane sampean. Makanya saya dan Mama nih sampai pulang rumah nggak pernah kita mengeluh sama keluarga di rumah. Tanya juga. Saya sampai rumah ya santai, tersenyum, dari itu guyon. Jangan sampai semua merusus barang malah awake pegel kabeh. Turu telung kok gak tangi. Besok pamit, Dik, tak banteran wis usah banteran nang opo? Entuk emeng kesel tok. Ya, tunjukkan kepada keluarga bahwa sahabat menikmati dalam berorganisasi Ansor Banser dan Nahdlatul Ulama. Tunjukkan, ojo mengeluh. Kadang kala sampai dulu tanya mangun, gak enak tuh. Tapi satu kali, keploi gak kompak. Tapi satu kali, bisa tumpah. Tepuk 1 kali, 2 kali, 2 kali, 1, 1, 2, 2, 2.
Satu. Jebol. Ini diinstruksi Pak, isi peluru bor. Nah ya tadi masalah komunikasi. Contoh yang kedua, ini komunikasi ini tentang koordinasi. Apalagi kita paham PO juga yang bukunya tebal. Baru satu kalimat aja sulitnya bukan main. Gus. Ya kendali tangan ya. Komandan yang Satkortor anggota menyatakan 10, 20, 30, 50. Satkoryon 10, 20, 30, 50. Satkorcat 10, 20, 30, 50. Satkorwil 10, 20, 30, 70, 50. Satkornas 10, 20, 30, 50, 70, 20. Okay. Pimpinan pusat gerakan Pemuda Ansor perintahnya sesuai dengan jumlah dan PO adalah 10, 30, 20, 30, 70, 50. Maksudnya kita dari bahasa jumlah dan PO yang tebal banyak hurufnya, ini baru akal ya. Maka betul-betul seorang lulusan Susbalan harus memberikan pencerahan sebaik-baiknya di tengah-tengah pasukan. Jangan sampai ngambang sehingga sampai akhir sampai pasukan itu banyak diskomunikasi dan disharmonisasi yang ada hanya karena tidak paham aturan yang ada di organisasi. Paham ya? Oke, siap. Terima kasih Komandan. Siap. Oke. Ada lagi masalah tadi ini yang masalah komunikasi. Sekarang koordinasi. Oke, berdiri semua. Berdiri.
Oke, perhatikan. Kita latihan bagaimana komunikasi untuk solid satu komando. Tentang koordinasi dan komunikasi, nyambung. Kapan saatnya kita diam, defense, dan kapan saatnya kita menyerang. Kalau suruh diam, diam. Suruh kaki kanan, kaki kanan. Kapan saatnya menyerang, kapan saatnya bertahan. Dan harus tepat sasaran, cepat dan tepat. Ini mana ada yang satu? Oh. Oke, perhatikan. Yang menghadap ke sana, sing ada berikut itu hijau. Yang menghadap ke sana, hijau. Yang menghadap ke sana, hitam. Paham ya? Ini kurang satu, ngomong suwe. Ada yang belum punya musuh? Yang belum punya musuh sini, lawan ini dulu. Oke. Nah, ini belum ada musuh kan? Yang belum punya musuh ke depan sini, oke. Ketemu itu ketemu di belakang boleh, di sini boleh. Ya berhadapan, itu musuhnya di belakang. Tinggal satu ya, belum punya musuh. Ayo nyoteng kok. Oh sampun. Ada, itu satu. Oh iya iki. Guys, ampun. Musuh iki. Ya di depan sini dulu. Ada depan. Nah, oke. Kita latihan solid satu instruksi. Satu komando dan satu komandan. Kapan menyerang, kapan bertahan. Cepat dan tepat sesuai visi misi dan organisasi. Oke ya? Yang ke sana hijau, yang ke sana hitam. Jadi yang jenengan hijau sampai nireng hitam. Tangan kayak orang salaman tapi tidak salaman. Ada jaraknya satu kepal. Oke, ada jaraknya satu kepal. Perhatikan perintahnya. Ya, kalau saya ngomong hijau berarti hijau menyerang hitam, hitam menghindar agar tidak kena serangan. Ke atas dan ke bawah, yang penting tidak kena serangan. Kalau saya ngomong hitam berarti hitam yang menyerang hijau. Paham ya? Maka dibutuhkan konsentrasi dalam solid satu komando. Oke, sama decision making. Harus mengambil keputusan kapan saatnya menyerang, kapan saatnya bertahan. Cepat dan tepat sesuai instruksi dari pimpinan. Solid satu komando. Ready, siap. Ya, siap tanpa suara, concentration please. Saya belum nyuruh nembak sudah ditembakkan, slow lah. Oke, siap tanpa suara, concentration please. Konsentrasi pada tugas saya. Makanya gak gampang, solid satu komando itu gak gampang. Ready? Listen to me. Hiu. Saya ngomong hiu. Hiu bukan hijau. Oke. Ayo, kembali ke posisi tangan siap-siap. Kalau belum disuruh nembak, jangan tembakan, kena pantat temannya. Oke. Ready, pencil ready. One command, one instruction. Kok ngene sing kentut gak berat. Hitam. Oke, slow dulu. Oke ya. Oke. Yang menang jangan sombong, yang kalah jangan putus asa. Kembali tangan, siap-siap.
Siap. Oke, concentration please. Concentration please. Banser versus Banser. Kelas berat. Ono sunang mati wis deg-degan banget. Wis kalah maneh iki wis putus asa. Tenang kok, slow. Solid satu komando, one command, one instruction. Yo pakeme. Pancasila. Wis ora komen, wis ora gelut wis gak komen. Nusantara. Hijau. Sekarang duduk dulu, nanti kita latihan lagi, duduk dulu ya, duduk dulu ya, teman-teman, duduk dulu. Oke, slow lah, slow. Ini juga bagian dari problem yang sering terjadi di Ansor dan Panser. Untuk menahan sesuatu yang kadangkala itu kurang efektif untuk organisasi, kita terlalu tergesa-gesa. Ini baru ketahuan, ada yang sama-sama berani, ada yang sama-sama penakut. Ada yang penting menghindar, ada. Ada yang penting nyerah, Gak harus ngopo, yang penting tembak, bros. Ini juga banyak terjadi di organisasi kita. Sehingga seorang perwira lulusan Susbal nantinya harus bisa menempatkan dirinya betul-betul. Kapan saatnya zikir, kapan saatnya kita bergerak, kapan saatnya kita di medsos harus nyerang, kapan saatnya kita standby. Apapun perintahnya harus kita tahan itu. Jangan dikit-dikit protes terus. Kadang-kadang pro, kadang-kadang ngetes. Ini juga masalah, bagian dari problem yang harus kita selesaikan di tengah-tengah organisasi kita. Paham ya? Paham? Kakinya coba beri bruk. Belum kompak, stop dulu. Belum ada kompak, harus yang ketaplak. Kata bener guys. Oh no, saya ngopi loh. Yo kalau pas perang semangat dan tukang. Wes lereng. Oke, siap. Apa ya, barang. Bruk, begini aja. Bruk, santai. Kami adalah Banser. Banser gagah berani. Ya, oh. Ya, kami adalah Banser. Penjaga NKRI. Ansor. Banser. Kami adalah Banser. Kader NU sejati. NU. Pasti NU. Dasto, 3 syair dulu nanti dilanjut. Ngotok tekan omahku nyanyi ngono malah berat aku. Dituntut karo bojone ngopo? Hasil lulusan terus balan apa ya begini. Oke ya, kita diskusi dulu ya. Nanti akan dipimpin dan lawan. Yang tadi sahabat sudah mapping, nanti kita bahas lagi. Biar sahabat nggak pusing. Jadi selingan serius. Yang penting sahabat tahu maksud apa dan tujuannya arahnya. Oke, paham? Paham. Yakin parah wis. Oke, ini biasa di pramuka sebelum saya serahkan dan lawan. Kalau saya ngomong gajah, jawabannya kecil. Gajah jawabannya? Gajah jawabannya? Kalau saya ngomong semut, jawabannya besar. Semut jawabannya? Semut jawabannya?
Kalau saya ngomong cacing, jawabannya panjang. Cacing? Cacing? Kalau ngomong ular, jawabannya pendek. Ular? Ular? Ini komunikasi. Nah, kita latihan masuk ke SDM ini, otak kanan, otak kiri. Bagaimana kita nanti berorganisasi nggak stres? Siap? Ujian tengah semester. Arep ujian sinau malah. Gajah. Semut. Ular. Cacing. Ular. Siap. Dia mau ngomong pendek, temannya panjang. Panjang gitu. Ya orang sing bahasa ngono gitu. Jadi nggak mantep. Jadi kita sudah mantap pendek, tapi temannya panjang, ikut saja. Panjang. Nggak ada bahasa panjang, adanya pendek dan panjang. Oke ya, ini tengah semester selesai. Sekarang uban. Ujian Banser akhir nasional. Siap? Tes. Ulang. Semut. Aduh, ampun. Gajah. Semut. Ulang. Cacing. Semut. Gajah. Ulang. Semut, ulang, cacing, gajah. Ternyata itu nggak paham. Oh ya, kita lanjut diskusi dulu, nanti kita sambung. Darmawan, silakan Darmawan. Diacak saja kelompoknya. Untuk pemaparan maksudnya pemaparan dan pertanyaan dari sahabat 5 menit. Pemaparan 2 menit untuk 2 menit, 3 menit pertanyaan. Pokoknya 5 menit satu kelompok. Baik, untuk selanjutnya untuk memaparkan diskusi sahabat-sahabat semua dari Kompi A2, coba paparkan tadi hasil diskusinya, permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk kelompok Kompi A, kelompok 2, Toton 2 itu masalahnya itu uraiannya itu adalah komunikasi, yang kedua adalah kaderisasi. Penyebabnya kurangnya komunikasi itu adalah kurang koordinasi antara Ansor dan Banser. Soalnya di sini itu uraian atau masalahnya itu kebanyakan untuk Ansor, untuk Banser itu sering salah paham bahwa yang Banser katanya aku Banser, melok Banser tapi gak melok Ansor. Nah seperti itu. Nah itu untuk penyebabnya seperti itu ya. Untuk yang pertama untuk komunikasi, solusinya itu kita adakan rakor atau raker. Jadi kita kumpul bersama, musyawarah bersama, kita jelaskan semua solusinya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalau ada Banser yang seperti itu, ya disuruh di kelasan. Itu untuk solusinya. Untuk yang kedua itu kaderisasi. Untuk kaderisasi itu penyebabnya itu ada 2 penyebab kan. Biasanya itu ada 2 penyebab. Yang pasti pertama itu adalah perekonomian. Yang kedua itu biasanya itu adanya niat yang kurang mungkin ya. Niat yang kurang, saya menyebutnya niat yang kurang. Soalnya seperti ini ya. Biasanya untuk kaderisasi yang kita sisir itu adalah anak-anak yang masih muda, yang masih lulus SMP, lulus SMA atau anak-anak kuliah seperti itu. Mereka itu biasanya kalau diajak masuk Banser itu bilangnya apa? Aku zaman SMA wis melok Pager Nusa, wis melok Ishari, wis melok Ibnu ya, seperti itu. Nah, itu untuk menarik dari solusinya seperti itu Pak ya. Ini untuk kaum muda dulu Pak ya. Untuk kaum muda yang seperti itu solusinya itu biasanya kalau dari kami itu solusinya itu kita adakan seperti yang turnamen. Mereka kan punya hobi, jelaskan ya Pak ya. Untuk sahabat-sahabat semua ya, untuk golongan anak-anak muda kan pasti ada hobi. Kita buat turnamen.
mungkin ada turnamen futsal, kedua atau mungkin turnamen e-sport yang lagi tren seperti itu. Nah nanti ketika acara turnamen itu kita masukkan sedikit promosi kita tentang ansor tentang banser. Nah kalau untuk masalah perekonomian biasanya itu dihadapi oleh calon banser yang sudah berumah tangga. Itu kalau di kota kebanyakan kan pekerja harian Pak ya. Nah kalau di kota pekerja harian, kalau di desa itu kebanyakan pekerja atau petani yang di sawah Pak ya, yang mencangkul seperti itu. Dan para sahabat-sahabat itu biasanya itu juga mempunyai rumatan. Kalau biasa orang kampung menyebut rumatan atau ingon-ingon ya, seperti ternak seperti sapi atau kambing. Nah itu biasanya habis mereka kerja di sawah itu mereka cari makan ternak. Itu untuk solusi ternak. Biasanya itu kita sudah di sini sudah punya solusinya Pak ya. Itu untuk kantor. Ini yang saya ceritakan ini di desa Pak. Kalau untuk ternak itu Pak ya. Kalau di desa itu biasanya untuk kantor WC itu kan wakafnya atau belinya agak luas Pak ya. Ada sebagian tanah itu kita tanam rumput yang besar itu rumput. Kelonjono itu gajah itu. Nah itu Pak, itu yang di tengah itu kita taruh kolonjono atau rumput gajah, yang di pinggir kita taruh tambahan seperti apa kalau di Malang itu namanya kelanto. Batas itu dibuat untuk usaha atau koperasi. Maksudnya koperasi di sini bukan koperasi simpan pinjam, bukan Pak ya. Koperasi seperti percetakan gitu. Nah nanti dari sisa hasil usaha itu kita bekas lagi kan, hasil usaha itu ada yang akan mungkin untuk ini cuma dikasih untuk sahabat-sahabat baru yang ikut diklat yang sudah berumah tangga seperti itu. Silakan. Silakan. Sudah.